Saya diingatkan, disadarkan bahwa tiap hari Yohanes engkau harus tuning dengan kehendak Tuhan, yakni lewat firman-Nya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak tahu hari yang akan saya jalani di depan, bagaimana akhir daripada hidup saya. Tapi yang saya tahu, Tuhan mau saya memberi diri dengan rela hati dipimpin oleh Tuhan. Halo, jumpa lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Seperti biasa saudara, sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, kita dengarkan satu pujian yang pastinya akan memberkati kita sekalian. Dum 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 dum. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for those who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Lord, I love you. Please help me to trust and obey. Lord, I love you. Please help me to trust and obey. And in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Lord, I love you. Please help me to trust and obey. Lord, I love you. Please help me to trust and obey. Lord, I love you. Please help me to trust and obey. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Tiap-tiap hari Tuhan beri kami firman untuk kami boleh mendengar pimpinan tuntunan Tuhan. Dan ini adalah hak istimewa, kebahagiaan. Karena Tuhan Kau masih beserta dengan kami. Lewat firman-Mu kami percaya Tuhan Engkau mau kami terus mengikuti Kau sampai dengan seluruh hidup kami digenapi di dalam seluruh rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari masih Injil Lukas pasalnya yang ke-22, satu ayat saja di ayatnya yang ke-37, saudara. Demikian firman Tuhan, Lukas 22 ayatnya yang ke-37. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Saudara, melalui bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya sungguh diberkati oleh Tuhan. Bagaimana diberkatinya? Ya, ini karena Tuhan mengingatkan saya, saudara, bahwa hidup bukan untuk sebuah pencapaian pribadi saya, tetapi untuk menggenapi rencana Tuhan. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang akan terjadi sebentar lagi, yakni dia akan ditangkap, menderita, dan bahkan disalibkan. Itu adalah sebuah penggenapan dari apa yang sudah dirancangkan Allah, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau melihat kehidupan Tuhan Yesus sejak kelahirannya, saudara, sampai dengan nanti dia terangkat ke surga, saudara, semua itu sudah dinubuatkan, semuanya itu sudah dibicarakan di dalam perjanjian lama. Nah, saudara, semuanya digenapi di dalam dan melalui kehidupan Yesus Kristus. Kalau kita baca kitab Injil, saudara, maka kita akan melihat dengan jelas penulis-penulis Injil beberapa kali, khususnya kitab Matius, saudara, menggunakan kata ketika berkaitan dengan hidupnya Tuhan Yesus, menggunakan satu frasa untuk menggenapi apa yang ditulis oleh kitab suci. Dengan demikian genaplah seperti yang telah dituliskan oleh Nabi ABC. Saudara, hidup Yesus adalah hidup untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pikir-pikir sejak kecil saya, atau bahkan sebagian besar dari kita, sejak kecil sudah ditanamkan tentang konsep hidup, bahwa hidup adalah untuk sebuah pencapaian. Minimal dengan pertanyaan, saudara, kalau gede mau jadi apa? Kalau saya ingat dulu kalau ditanya, suka ganti-ganti jawabannya, saudara. Ada waktunya saya bilang mau jadi dokter, ada waktunya saya bilang mau jadi polisi. Tapi ujungnya puji Tuhan, saudara, jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sejak kenal Tuhan Yesus saya diingatkan, saudara, bahwa engkau adalah ciptaannya. Engkau adalah pribadi yang dimana segala rancangan Allah yang indah dan sempurna akan digenapi di dalam dan melalui hidupmu. Cuma masalahnya, saudara, seringkali saya kurang peka terhadap pimpinan Tuhan. Jangankan berbicara tentang akhir hidup, berbicara tentang hidup yang harus jalani hari lepas hari saja, saya gagal untuk menemukan rencana Allah, kehendak Allah dalam hidup saya. Disitulah, saudara, saya diingatkan, disadarkan bahwa tiap hari, Yohanes, engkau harus tuning dengan kehendak Tuhan, yakni lewat firman-Nya. Kau harus belajar terus mendekat kepada Tuhan untuk bisa berjalan terus di dalam rencana kehendak-Nya. Nah, saudara, begitu juga dalam renungan pada hari ini, saya diingatkan kembali, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak tahu hari yang akan saya jalani di depan, bagaimana akhir daripada hidup saya. Tapi yang saya tahu, Tuhan mau saya memberi diri dengan rela hati dipimpin oleh Tuhan tiap-tiap hari. Ini yang saya dapatkan, saudara, di dalam perenungan pada hari ini. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Ayo berbagi dong, saudara, lewat kolom komentar di bawah ya. Saya tunggu
Kiranya sharing saudara menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Lewat perenungan hari ini kami diingatkan kembali bahwa hidup bukan untuk sekedar pencapaian kami sendiri. Khususnya ini perenungan untuk saya ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong di dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh ikut senantiasa apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam setiap peranan, di dalam setiap tanggung jawab, dalam setiap profesi yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Kiranya kami dekat dengan hati-Mu Tuhan, dekat dengan suara-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjalani semuanya itu di dalam kehendak dan rencana Tuhan, sehingga kami boleh terus memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Berkati setiap saudara-saudari yang merenungkan bersama-sama dengan hamba-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong dalam setiap pergumulan. Kiranya mereka mempunyai kepekaan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.